Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Knavianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Garut dari SDN 2 Mangkurayat, Kecamatan Cilawu. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.4A8 koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan yang terakhir adalah modul 1.4 Budaya Positif. Yang pertama adalah Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Kemudian guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Yang kedua adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, yang ketiga inovatif, keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah berpihak kepada murid. Selanjutnya, peran guru penggerak. Pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaboratif, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Karena itu dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, di mana tahapan bagja itu terdiri dari buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Dan yang selanjutnya adalah budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Berikut adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LMS. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini. Yang pertama adalah disiplin positif, merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga adalah posisi kontrol, di mana ada 5, yaitu pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. Kemudian yang kelima adalah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif, dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya, posisi kontrol saya selama ini sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin.
sehingga saya perlu mengubahnya menjadi posisi control manager dan menerapkan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya menyelesaikan masalah siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk kedisiplinan. Maka dari itu, saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat dan warga sekolah lainnya. Pertanyaan keempat, yaitu bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus disipliner siswa, karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Pertanyaan kelima, yaitu menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik dan hal adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan pihak yang berpihak kepada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, menuju ke posisi manajer. Dan pertanyaan keenam, yaitu sebelum mempelajari modul ini, ketika akan berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi mana yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa bedanya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasil yang saya harapkan terkadang kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya coba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahannya. Pertanyaan ketujuh, yaitu sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Secara tidak sadar, saya pernah menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, tahapan restitusi ya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Dan pertanyaan yang ke-8, yaitu pertanyaan terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik dari semua warga sekolah yang ada di kelas maupun sekolah, serta sarana yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan.
Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Salam guru bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.